Gila, Veda Ega Angsu bawa pulang pacar ke Indonesia ya. Kira-kira siapa ya? Cantiknya benar-benar luar biasa. Tonton sampai habis ya, mari kita bahas. Kepulangan Veda Ega Pratama ke Indonesia usai menjalani balapan Moto3 mendapat sambutan hangat dari para penggemarnya. Sejumlah pendukung dari berbagai kalangan, baik pria maupun wanita, hadir untuk memberikan dukungan dan mengabadikan momen bersama pembalap muda kebanggaan Indonesia tersebut. Suasana penyambutan berlangsung meriah. Para penggemar membawa bendera merah putih, meminta tanda tangan dan berfoto bersama Veda sebagai bentuk apresiasi atas perjuangannya di ajang balap dunia. Antusiasme para penggemar menunjukkan bahwa popularitas Veda terus meningkat. Penampilannya yang konsisten di Moto3 membuatnya semakin dikenal dan mendapat dukungan luas dari masyarakat Indonesia. Dukungan tersebut diharapkan menjadi motivasi tambahan. Veda Ega Pratama sangat penasaran memacu motor Honda NSF 250 RW dalam balapan Grand Prix Moto3 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada Oktober mendatang. Di trek yang mengalir itu, Veda selalu kompetitif saat masih tampil di Asia Talent Cup dengan motor NSF 250R yang performanya di bawah motor Moto3. Pebalap berusia 17 tahun itu juga menargetkan hasil bagus di depan para pendukung Indonesia. Pastinya bangga bisa balapan di Mandalika, di mana kita tuan rumah. Saya dan Mas Mario Suryo Aji juga akan memberikan yang terbaik. Jadi nggak sabar, ujar Veda seusai acara makan malam bersama di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa 14 Juli 2026 malam. Kalau saya lihat karena di dekat dengan pantai, pasti anginnya juga lebih kencang. Juga karena saya balapan di Mandalika itu terakhir kali pakai motor Asia Talent Cup NSF 250, dan saya ingin tahu rasanya pakai Moto3. Pastinya bakal seru, ungkap Veda. Bersaing di papan atas di Mandalika juga menjadi target pebalap Moto3, Mario Suryo Aji, yang berangsur pulih dari cedera. Mario juga bertekad memberikan performa terbaik di Mandalika. Jika pemulihan cedera tulang punggungnya lancar, dia sudah bisa pulih dan bugar pada 9-11 Oktober mendatang. Bangga ya, ada prioritas tersendiri. Sekarang ada dua perwakilan dari Indonesia yang balapan di Moto2 dan Moto3. Kita tentunya memiliki ambisi yang kuat dan rasa kebanggaan tersendiri, ujar Mario. Tentunya kita punya target yang realistis, yaitu memberikan atau mengerahkan segala performa yang bisa kita lakukan dan hasilnya mengikuti. Pertama, memberikan apa yang terbaik, ungkapnya. Veda dan Mario berada di Jakarta karena balapan MotoGP sedang jeda tengah musim, sebelum kembali bergulir pada 7-9 Agustus di sirkuit Silverstone, Inggris. Selama libur balapan ini, Veda dan Mario akan tetap berlatih mandiri. Mario bahkan secara bertahap juga akan meningkatkan kondisi fisiknya akibat cedera di Jerez lalu. Dia sudah kembali balapan di Sachsenring akhir pekan lalu, dan merasa kondisinya kini sudah sekitar 80-90%. Mario bahkan secara bertahap juga akan meningkatkan kondisi fisiknya akibat cedera di Jerez lalu. Dia sudah kembali balapan di Sachsenring akhir pekan lalu, dan merasa kondisinya kini sudah sekitar 80-90%. Ya, sebenarnya estimasi proses pemulihan 8-12 minggu, dan kemarin saya hampir divonis untuk tidak bisa balapan di Jerman karena belum genap 12 minggu, ujar Mario. Tetapi kami ada argumentasi sedikit ke dokter. Kalau setelah summer break, proses nunggunya lama lagi. Jadi saya bilang ke dokter kalau saya ingin kembali sebelum jeda musim panas untuk mendapatkan feeling lagi di Jerman. Alhamdulillah kami mendapatkan lampu hijau, ujar pebalap asal Magetan, Jawa Timur itu. Ia menambahkan, saat ini, porsi latihannya belum bisa seberat seperti saat normal. Bisa kembali balapan di Jerman sebelum summer break itu cukup bersyukur, karena saya dapat merasakan lagi feeling motor itu di Jerman sebelum summer break. Jadi setelah balapan kemarin mungkin ada gambaran atau target yang bisa kami pasang di Silverstone. Kondisi fisik mungkin sudah 80-90%. Ucap Mario yang gagal finish di Sachsenring, Jerman, karena terjatuh. Mario mengalami cedera akibat kecelakaan dalam balapan Moto2 di Jerez. Dia masih mengikuti balapan seri berikutnya di Le Mans, tetapi kemudian menjalani operasi pemulihan cedera tulang belakang. Dia pun absen 5 seri sejak seri Barcelona dan kembali balapan di Sachsenring. Dia sempat mengawali musim ini dengan solid, akan tetapi cedera memaksa Mario harus memulai dari awal lagi pada paruh kedua musim ini. Karena cedera di Jerez, saya harus kehilangan cukup banyak balapan. Alhamdulillah, sebelum summer break, saya bisa kembali menjalani balapan akhir pekan. Walaupun kemarin DNF tidak finish, tetapi saya rasa kami menunjukkan speed yang positif. Jadi, targetnya setelah summer break ini adalah bisa kompetitif lagi dan bertarung di barisan depan, ucap Mario. Terkait performa paruh pertama musim 2026 ini, Veda juga merasa positif meskipun sempat gagal finish di Amerika dan Belanda karena kecelakaan. Dia merasa masih banyak yang perlu ditingkatkan dan dipelajari dalam musim debutnya ini supaya bisa konsisten bersaing di posisi depan. Dalam balapan terakhir di Sachsenring, Veda start dari posisi ke-13 dan finish di posisi ke-8. Masalah terbesar Veda saat ini adalah memperbaiki time attack untuk mendapatkan posisi start di baris depan dalam kualifikasi. Di awal-awal tahun,
Targetnya hanya berusaha mendapatkan poin sebanyak mungkin. Tetapi dari Thailand, saya juga kaget. Ternyata bisa bersaing untuk posisi 5 besar. Setelah itu, saya merasa yakin kalau bisa bersaing di 10 besar dan di 5 besar, ujar Veda. Tetapi, selama 11 balapan ini ada DNF-nya, ada hasil bagusnya, sempat podium. Banyak pelajaran yang saya dapat. Sekarang summer break, saya coba latihan dan kembali lebih kuat lagi di setengah musim selanjutnya, ujar Veda yang finish di podium ketiga di Brasil. Penjualan tiket. Selama libur musim panas, Veda dan Mario juga diberi kebebasan oleh ITDC sebagai pemilik sirkuit Mandalika untuk berlatih di sana secara gratis. Dukungan ini diharapkan bisa membantu Veda dan Mario untuk bisa lebih kompetitif dalam balapan-balapan selanjutnya. Kalau latihan nanti kemudian akan berkoordinasi dengan tim manajemennya Veda dan Mario Aji. Intinya, kami memberikan keleluasaan. Tergantung tanggal berapa tiba di Mandalika, mau menggunakan 1 hari, 2 hari atau lebih kita bebaskan, ujar Direktur Operasional ITDC Troy Reza Baroka. Intinya, ini komitmen kami untuk memberikan dukungan penuh kepada para pebalap Indonesia untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kita harus sama-sama mendukung supaya mereka mendapatkan hasil yang terbaik. Podium 1, 2, 3 sangat kita harapkan, ucap Troy. Keberadaan Mario dan Veda di Moto2 dan Moto3 diakui oleh Troy berkontribusi pada penjualan tiket balapan. Saat ini, tiket early bird sudah terjual habis. Salah satunya dipicu oleh keinginan melihat langsung penampilan Veda dan Mario di Mandalika pada Oktober mendatang. Saya rasa tahun ini lebih berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada pebalap Indonesia. Jadi antusiasmenya berbeda. Saya lihat pergerakan tiket sejak diluncurkan cukup agresif pembeliannya. Artinya, semua sama-sama ingin menonton pebalap Indonesia yang balapan di sirkuit Mandalika, ujar Troy. Jadi, tiket early bird sudah habis, kemudian sekarang sudah masuk presale, dan saya lihat progresnya cukup baik. Kedepan nanti juga akan diluncurkan tiket khusus untuk masyarakat NTB, ucap Troy. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menunjukkan semangat juang tinggi pada seri Moto3 Jerman dengan mengakhiri balapan di posisi ke-8. Meski belum naik podium, hasil tersebut dinilai sebagai pencapaian yang patut diapresiasi mengingat ketatnya persaingan di kelas Moto3. Sejak awal balapan, Veda harus bersaing dengan para pembalap terbaik dunia yang memiliki pengalaman lebih banyak. Dengan menjaga konsistensi dan ritme balap hingga garis finish, ia berhasil mengamankan 8 besar, sebuah hasil yang menunjukkan perkembangan positif. Finish di posisi ke-8 bukanlah hasil yang bisa dianggap biasa. Di ajang sekompetitif Moto3, masuk ke dalam 10 besar merupakan pencapaian yang membutuhkan kecepatan, strategi, dan konsistensi sepanjang balapan. Hasil ini juga menjadi modal penting bagi Veda untuk menghadapi seri-seri berikutnya. Penampilan Veda mendapat apresiasi dari banyak penggemar balap Indonesia. Dukungan terus mengalir di media sosial dengan harapan pembalap muda tersebut mampu mempertahankan tren positif dan terus meningkatkan performanya pada balapan berikutnya. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman yang terus bertambah di level dunia, Veda Ega Pratama diharapkan mampu meraih hasil yang lebih baik lagi serta terus mengharumkan nama Indonesia di ajang kejuaraan dunia Moto3. Kepulangan Veda Ega disambut bak raja di tanah air. Kepulangan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, usai menjalani seri Moto3 Jerman, menjadi perhatian para penggemarnya. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi untuk menyambut salah satu talenta balap terbaik Indonesia yang terus berjuang di ajang kejuaraan dunia Moto3. Ungkapan "disambut bak raja" banyak digunakan oleh para pendukung di media sosial untuk menggambarkan hangatnya sambutan yang diterima Veda dari para penggemar. Mereka memberikan dukungan, mengajak berfoto, meminta tanda tangan, serta menyampaikan ucapan selamat atas perjuangan Veda di lintasan balap internasional. Meski pada seri Moto3 Jerman, Veda finish di posisi ke-8, hasil tersebut tetap mendapat apresiasi. Berhasil masuk 8 besar di kejuaraan dunia merupakan pencapaian yang menunjukkan daya saing dan perkembangan positif pembalap muda asal Indonesia tersebut. Dukungan yang terus mengalir dari masyarakat diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi Veda Ega untuk terus berkembang dan meraih hasil yang lebih baik pada seri-seri berikutnya. Semangat para penggemar menjadi bukti bahwa perjuangan Veda di kancah balap dunia mendapat perhatian dan kebanggaan besar dari masyarakat Indonesia. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencuri perhatian usai tampil impresif pada Moto3 Jerman 2026. Meski memulai balapan dari posisi ke-13, Veda berhasil menembus 8 besar dan finish di posisi ke-8. Penampilan tersebut mendapat banyak apresiasi, termasuk dari sejumlah penggemar Moto3 asal Malaysia. Di media sosial, banyak komentar yang memuji konsistensi dan kemampuan balap Veda yang dinilai mampu bersaing dengan para pembalap papan atas dunia.
Persaingan sehat antara Veda Ega Pratama dan pembalap Malaysia Hakim Danish juga dinilai membawa dampak positif bagi perkembangan balap motor di kawasan ASEAN. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menunjukkan semangat juang tinggi pada seri Moto3 Jerman dengan mengakhiri balapan di posisi ke-8. Meski belum naik podium, hasil tersebut dinilai sebagai pencapaian yang patut diapresiasi mengingat ketatnya persaingan di kelas Moto3. Sejak awal balapan, Veda harus bersaing dengan para pembalap terbaik dunia yang memiliki pengalaman lebih banyak. Dengan menjaga konsistensi dan ritme balap hingga garis finish, ia berhasil mengamankan 8 besar, sebuah hasil yang menunjukkan perkembangan positif. Finish di posisi ke-8 bukanlah hasil yang bisa dianggap biasa. Di ajang sekompetitif Moto3, masuk ke dalam 10 besar merupakan pencapaian yang membutuhkan kecepatan, strategi, dan konsistensi sepanjang balapan. Hasil ini juga menjadi modal penting bagi Veda untuk menghadapi seri-seri berikutnya. Penampilan Veda mendapat apresiasi dari banyak penggemar balap Indonesia. Dukungan terus mengalir di media sosial dengan harapan pembalap muda tersebut mampu mempertahankan tren positif dan terus meningkatkan performanya pada balapan berikutnya. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman yang terus bertambah di level dunia, Veda Ega Pratama diharapkan mampu meraih hasil yang lebih baik lagi serta terus mengharumkan nama Indonesia di ajang kejuaraan dunia Moto3. Kepulangan Veda Ega disambut bak raja di tanah air. Kepulangan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, usai menjalani seri Moto3 Jerman menjadi perhatian para penggemarnya. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi untuk menyambut salah satu talenta balap terbaik Indonesia yang terus berjuang di ajang kejuaraan dunia Moto3. Ungkapan "disambut bak raja" banyak digunakan oleh para pendukung di media sosial untuk menggambarkan hangatnya sambutan yang diterima Veda dari para penggemar. Mereka memberikan dukungan, mengajak berfoto, meminta tanda tangan, serta menyampaikan ucapan selamat atas perjuangan Veda di lintasan balap internasional. Meski pada seri Moto3 Jerman, Veda finish di posisi ke-8, hasil tersebut tetap mendapat apresiasi. Berhasil masuk 8 besar di kejuaraan dunia merupakan pencapaian yang menunjukkan daya saing dan perkembangan positif pembalap muda asal Indonesia tersebut. Dukungan yang terus mengalir dari masyarakat diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi Veda Ega untuk terus berkembang dan meraih hasil yang lebih baik pada seri-seri berikutnya. Semangat para penggemar menjadi bukti bahwa perjuangan Veda di kancah balap dunia mendapat perhatian dan kebanggaan besar dari masyarakat Indonesia. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencuri perhatian usai tampil impresif pada Moto3 Jerman 2026. Meski memulai balapan dari posisi ke-13, Veda berhasil menembus 8 besar dan finish di posisi ke-8. Penampilan tersebut mendapat banyak apresiasi, termasuk dari sejumlah penggemar Moto3 asal Malaysia. Di media sosial, banyak komentar yang memuji konsistensi dan kemampuan balap Veda yang dinilai mampu bersaing dengan para pembalap papan atas dunia. Persaingan sehat antara Veda Ega Pratama dan pembalap Malaysia Hakim Danish juga dinilai membawa dampak positif bagi perkembangan balap motor di kawasan ASEAN. Keduanya dianggap sebagai talenta muda yang mengharumkan nama Asia Tenggara di ajang Moto3. Inspiratif, informatif, dan kekinian. Dengan performa yang terus meningkat, Veda diharapkan mampu meraih hasil yang lebih baik pada seri-seri berikutnya dan terus mengangkat nama Indonesia di kejuaraan dunia Moto3. Penampilan impresif pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, pada ajang Moto3 Jerman 2026 berhasil mencuri perhatian publik, termasuk para penggemar balap motor di Malaysia. Veda sukses menunjukkan daya juangnya dengan finish di posisi ke-8 setelah memulai balapan dari urutan ke-13 di sirkuit Sachsenring. Hasil tersebut membuat Veda menambah 8 poin dan naik ke posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026. Ia bahkan berhasil mengungguli pembalap Malaysia, Hakim Danish, yang kini berada di peringkat ke-7 klasemen. Performa Veda menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sejumlah penggemar Moto3 asal Malaysia memberikan apresiasi atas kemampuan pembalap Honda tim itu yang dinilai tampil konsisten dan mampu melakukan comeback luar biasa sepanjang balapan. Banyak komentar menyebut Veda layak menjadi salah satu pembalap muda Asia yang patut diperhitungkan pada musim ini. Persaingan antara Veda Ega Pratama dan Hakim Danish juga semakin menarik perhatian pecinta Moto3 di kawasan Asia Tenggara. Keduanya dianggap sebagai talenta muda yang mampu mengangkat nama kawasan ASEAN di kejuaraan dunia balap motor. Dengan tren performa yang terus meningkat, Veda Ega Pratama diharapkan mampu mempertahankan konsistensinya pada seri-seri berikutnya dan kembali membawa kebanggaan bagi Indonesia di ajang Moto3 2026. Undangan itu diberikan setelah Veda tampil impresif sepanjang musim dan menjadi salah satu pembalap muda Asia yang paling banyak diperbincangkan. Acara penyambutan digambarkan berlangsung di Kuala Lumpur dengan dihadiri sejumlah tokoh olahraga dan pecinta balap motor. Presiden Malaysia dalam cerita ini menyampaikan bahwa prestasi Veda menjadi inspirasi bagi generasi muda di kawasan Asia Tenggara untuk terus berjuang meraih mimpi di tingkat dunia. Veda kemudian menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi tersebut dan berharap hubungan olahraga antara Indonesia dan Malaysia semakin erat.
Penyebab pembalap Malaysia Hakim Danish kalah dari Veda Ega Pratama di Moto3 Jerman 2026 menarik diulas. Pasalnya, Hakim Danish start dari posisi 3, sementara Veda Ega memulai balapan dari posisi ke-13 pada balapan yang berlangsung akhir pekan lalu tersebut. Dalam balapan di sirkuit Sachsenring akhir pekan lalu, pembalap MSI tersebut harus finish di urutan ke-12. Ia finish di belakang Veda Ega yang berada di urutan 8. Sementara pembalap KTM Brian Urwarte keluar menjadi pemenang di Moto3 Jerman 2026. 1. Penyebab Hakim Danish kalah dari Veda Ega. Hakim Danish mengungkapkan ia mengalami masalah dengan cengkraman ban sejak sesi latihan. Ia merasa kurang percaya diri dan mencoba memperbaiki masalah tersebut di setiap sesi. Menurutnya, selama sesi kualifikasi, ia menggunakan ban lunak untuk melakukan time attack dan merasa cengkramannya sangat bagus. Namun untuk balapan, ia menggunakan ban keras, karena balapan di sirkuit Sachsenring cukup panjang, yaitu 23 lap. Gila, Veda Ega dipanggil ke istana Presiden Jerman. Ini ngeri sih. Mari kita bahas, tonton sampai habis ya. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama puas pada performanya selama pertengahan musim Moto3 2026. Ia mengaku fokus untuk mengoleksi poin dibanding menjadi Rookie of the Year. Setengah musim yang bagus bagi saya, apalagi ini tahun pertama saya di Moto3. Dan di awal-awal seri targetnya cuma bisa mendapatkan poin, ujar Veda di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Pembalap rookie ini tampil mengejutkan dengan menjadi pembalap Indonesia pertama yang naik podium Grand Prix setelah finish di urutan ketiga Moto3 Brasil. Veda juga tampil memukau di Moto3 Ceko dengan menunjukkan mentalnya saat memulai balapan di urutan ke-20 namun bisa finish di posisi kelima. Gila-gila, Veda Ega dapat hadiah mengejutkan dari Presiden Jerman, langsung diundang ke istana. Ini sangat-sangat mantap, tonton sampai habis ya, mari kita bahas. Presiden Jerman undang Veda Ega ke istana usai Moto3 Jerman. Usai tampil luar biasa pada Moto3 Jerman 2026, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama dikabarkan mendapat undangan kehormatan ke istana kepresidenan Jerman. Dalam skenario fiksi ini, Presiden Jerman mengapresiasi semangat juang, sportivitas, dan prestasi Veda yang dinilai menginspirasi generasi muda dunia. Di istana, Veda disambut dengan upacara sederhana dan menerima cenderamata sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Jerman. Presiden Jerman juga disebut berharap hubungan kedua negara di bidang olahraga otomotif semakin erat. Penampilan impresif pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama dalam seri Moto3 Jerman menjadi sorotan besar. Dalam cerita fiksi ini, prestasi dan semangat juang Veda menarik perhatian Presiden Jerman yang kemudian mengirimkan undangan khusus agar Veda berkunjung ke Istana Kepresidenan di Berlin. Undangan tersebut disebut sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi, sportivitas, dan inspirasi yang ditunjukkan Veda selama akhir pekan balapan. Momen itu menjadi pembicaraan hangat di pedok Moto3, dengan banyak tim dan pembalap memberikan ucapan selamat. Sesampainya di istana, Veda disambut dengan upacara sederhana. Presiden Jerman menyampaikan apresiasi atas semangat pantang menyerah yang ditunjukkan pembalap Indonesia tersebut, dan berharap hubungan Indonesia-Jerman di bidang olahraga otomotif dapat semakin berkembang. Dalam pertemuan itu, Veda juga diajak berkeliling melihat koleksi kendaraan bersejarah, serta menerima plakat kehormatan sebagai simbol persahabatan. Veda mengaku bangga dan mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diterimanya. Penampilan luar biasa pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, dalam seri Moto3 Jerman menjadi sorotan dunia. Dalam kisah fiksi ini, perjuangan Veda yang berhasil finish di posisi ke-8 setelah bertarung sengit sepanjang balapan mendapat perhatian khusus dari Presiden Jerman. Tak lama setelah balapan berakhir, Veda dikabarkan menerima undangan kehormatan ke Istana Kepresidenan di Berlin. Dalam suasana hangat, Presiden Jerman menyampaikan apresiasi atas semangat juang, disiplin, dan sportivitas yang ditunjukkan pembalap Indonesia tersebut. Sebagai bentuk penghargaan simbolis, Presiden Jerman kemudian menyerahkan hadiah uang kepada Veda untuk mendukung perjalanan karirnya di dunia balap internasional. Presiden juga menyampaikan harapannya agar Veda terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi generasi muda, baik di Indonesia maupun di dunia. Veda mengaku terharu atas penghargaan tersebut. Ia menyampaikan rasa syukur dan berjanji akan terus bekerja keras demi mengharumkan nama Indonesia di ajang Moto3 dan kejuaraan dunia lainnya. Kabar ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Para penggemar MotoGP dan Moto3 dari berbagai negara memberikan ucapan selamat, serta berharap Veda suatu hari benar-benar mampu meraih kemenangan di level tertinggi. Penampilan luar biasa Veda Ega Pratama pada seri MotoGP Jerman yang berakhir dengan finish di posisi ke-8 menjadi sorotan publik. Dalam kisah fiksi ini, perjuangan Veda menarik perhatian Presiden Jerman hingga mengundangnya ke Istana Kepresidenan. Saat bertemu langsung, Presiden Jerman menyambut Veda dengan hangat sambil berjabat tangan. Di hadapan para tamu undangan, Presiden kemudian menyampaikan apresiasi yang membuat suasana menjadi haru. Veda Ega, saya sangat kagum dengan gaya balap Anda.
Anda tampil berani, cerdas, dan tidak pernah menyerah. Semangat seperti inilah yang membuat olahraga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Teruslah berjuang dan jangan pernah berhenti mengejar impian. Mendengar ucapan tersebut, Veda mengaku terkejut sekaligus bangga. Ia menyampaikan rasa syukur atas apresiasi yang diterimanya dan menyatakan akan terus bekerja keras agar dapat membawa nama Indonesia semakin dikenal di ajang balap dunia. Pertemuan itu ditutup dengan sesi foto bersama dan penyerahan cenderamata sebagai simbol persahabatan. Kabar tersebut kemudian menjadi viral dan mendapat banyak respon positif dari para penggemar Moto3 yang berharap suatu hari Veda benar-benar meraih prestasi besar di kejuaraan dunia. Setelah tampil mengesankan dan finish di posisi ke-8 pada Moto3 Jerman, Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan. Dalam kisah fiksi ini, Presiden Jerman mengundang Veda ke Istana Kepresidenan sebagai bentuk penghormatan atas semangat juang dan sportivitasnya. Setelah menyerahkan hadiah uang sebagai penghargaan simbolis, Presiden Jerman mengajak Veda berbincang secara langsung. Di hadapan tamu undangan, Presiden memberikan pesan yang penuh motivasi. Veda, saya percaya ini baru permulaan. Anda memiliki bakat, kerja keras, dan mental seorang juara. Teruslah berlatih, tetap rendah hati, dan jangan pernah berhenti mengejar impian. Saya yakin di masa depan, Anda akan meraih hasil yang jauh lebih baik dan mengharumkan nama Indonesia di dunia balap. Penampilan impresif Veda Ega Pratama pada ajang Moto3 Jerman membuatnya mendapat perhatian khusus dari Presiden Jerman. Meski hanya finish di posisi ke-8, semangat juang dan keberaniannya di lintasan dinilai sebagai contoh bagi generasi muda. Saat menerima Veda di Istana Kepresidenan, Presiden Jerman menyampaikan dukungannya secara langsung. Veda Ega, saya akan selalu mendukung perjalanan karir Anda. Saya sangat kagum dengan semangat dan gaya balap yang Anda tunjukkan. Jangan pernah menyerah, karena saya yakin masa depan Anda di dunia balap sangat cerah. Presiden juga berpesan agar Veda terus bekerja keras, menjaga disiplin, dan tetap rendah hati dalam mengejar impiannya menjadi pembalap papan atas dunia. Menurutnya, kerja keras dan konsistensi adalah kunci untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Veda pun mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut. Ia mengaku semakin termotivasi untuk memberikan hasil terbaik pada setiap balapan dan bertekad membawa nama Indonesia semakin dikenal di ajang balap internasional. Veda Ega Pratama memang belum berhasil naik podium pada Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring. Namun di balik hasil finish ke-8, pembalap Honda Tim Asia itu justru menorehkan statistik menarik yang tidak dimiliki pemenang balapan, Brian Uriarte. Catatan tersebut menjadi bukti bahwa Veda masih memiliki modal kuat untuk bersaing pada paruh kedua musim Moto3 2026. Veda memulai balapan dari posisi ke-13 dan berhasil mengakhiri lomba di posisi ke-8. Tambahan 8 poin membuat pembalap Indonesia itu kini mengoleksi 90 poin dan tetap berada di posisi ke-6 klasemen sementara. Meski hasil akhirnya belum menyamai para pembalap KTM yang mendominasi 5 besar, performa Veda menyimpan sejumlah data yang patut mendapat perhatian. Salah satu statistik paling mencolok adalah catatan kecepatan maksimum. Sepanjang akhir pekan Moto3 Jerman 2026, Veda Ega Pratama mencatat top speed 216,4 km per jam, tertinggi di antara seluruh pembalap yang turun di Sachsenring. Angka tersebut bahkan sedikit lebih baik dibandingkan pembalap KTM seperti Ryusei Yamanaka maupun Brian Uriarte, yang akhirnya keluar sebagai pemenang balapan. Data ini memperlihatkan bahwa motor Honda NSF 250RW yang digunakan Veda tetap mampu bersaing di lintasan lurus. Dominasi KTM tidak terbantahkan. Meski Honda unggul dalam top speed, hasil balapan menunjukkan cerita yang berbeda. 5 posisi terdepan seluruhnya ditempati pembalap pengguna KTM. Brian Uriarte menjadi juara, disusul Maximo Quiles, Mario Bertele, Marco Morelli, dan Rico Salmela. Sementara Veda menjadi pembalap Honda Tim Asia dengan finish di posisi ke-8. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa dominasi KTM bukan semata-mata berasal dari kecepatan maksimum, tetapi juga kemampuan menjaga performa sepanjang balapan. Konsistensi jadi pembeda. Analisis waktu putaran menunjukkan pembalap KTM mampu mempertahankan pace lebih stabil sejak awal hingga finish. Sebaliknya, catatan waktu Veda mulai mengalami penurunan pada paruh kedua balapan, terutama ketika harus terus bertarung di kelompok tengah. Selain itu, posisi start dari urutan ke-13 membuat Veda lebih banyak kehilangan waktu saat melakukan manuver menyalip dibandingkan para pembalap yang langsung berada di rombongan depan. Mental bertarung jadi nilai plus. Walau demikian, Veda memperlihatkan salah satu keunggulan yang layak diapresiasi, yakni kemampuan bertarung dalam duel jarak dekat. Pada lap terakhir, ia mampu memperbaiki posisi melalui beberapa manuver bersih hingga akhirnya finish di urutan ke-8. Kemampuan melakukan overtake di tengah persaingan rapat menjadi modal penting yang dapat dimanfaatkan pada seri-seri berikutnya. Modal positif jelang paruh kedua musim. Moto3 kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali berlangsung pada Agustus mendatang. Dengan koleksi 90 poin dan posisi ke-6 klasemen sementara, peluang Veda untuk memperbaiki peringkat masih terbuka karena musim masih menyisakan 11 seri. Catatan top speed tertinggi di Sachsenring juga menjadi sinyal positif bahwa dari sisi performa motor, Honda masih mampu bersaing dengan KTM. Jika mampu meningkatkan hasil kualifikasi dan menjaga konsistensi pace sepanjang balapan, peluang Veda untuk meraih podium perdananya di Moto3 2026 akan semakin terbuka. Moto3 Jerman menjadi bukti bahwa hasil akhir tidak selalu menggambarkan keseluruhan performa. Meski hanya finish ke-8, Veda Ega Pratama pulang dengan sebuah statistik penting yang bahkan tidak dimiliki sang juara balapan.
Terbaru di Moto3 Jerman, Veda yang start ke-13 mendapatkan poin krusial dengan finish di urutan ke-8 di Sachsenring, Ahad, 12 Juli 2026. Pembalap asal Gunung Kidul di Yogyakarta ini mengatakan, musim perdananya tidak selalu dilewati dengan mulus. Banyak juga pelajaran yang saya dapat karena ini tim baru dan kejuaraan ini juga baru buat saya. Jadi banyak pelajaran yang saya dapat, kata pembalap bernomor 9 ini. Veda berencana fokus latihan peningkatan fisik dan menjalani sesi tes di sirkuit Mandalika sebagai bagian dari persiapan menuju Moto3 Indonesia pada Oktober. Veda mengaku tak ingin fokus mengejar gelar Rookie of the Year Moto3 2026. Yang nggak ada yang nggak mungkin, tapi yang memang rookie tahun ini hampir semua kuat-kuat, kata Veda. Seperti Brian yang kemarin menang dan Hakim yang sempat menang. Tapi saya nggak mau fokus buat mendapatkan gelar Rookie of the Year, imbuh pembalap asal Gunung Kidul ini. Veda kandidat kuat meraih gelar ini bersama Brian Uriarte dan Hakim Danish. Uriarte berada di posisi kelima dengan 72 poin, menjadi pembalap terdepan untuk meraih Rookie of the Year. Meski demikian, Veda yang berada di posisi ke-6 klasemen dengan 71 poin, juga masih terbuka lebar peluangnya. Pembalap nomor 9 ini mengaku gelar tersebut bukan tujuan utamanya, namun tujuan utamanya musim ini adalah tampil sekompetitif mungkin dan meraup pundi-pundi poin di setiap seri balapan. Awalnya nggak ada target untuk jadi Rookie of the Year, cuma ngoleksi poin doang. Tapi sekarang ada yang kompetitif banget, nggak punya ekspektasi sejauh ini sih, ujar Veda. Pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama mendapat kabar menggembirakan dari Moto3 Catalunya 2026. Rider Astra Honda Racing Team itu resmi naik 1 peringkat dalam hasil akhir balapan setelah FIM MotoGP Stewards Panel mendiskualifikasikan pembalap Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte, akibat pelanggaran regulasi teknis. Keputusan tersebut membuat posisi Veda yang semula finish di urutan ke-8 berubah menjadi peringkat ke-7, sekaligus menambah poin penting dalam persaingan klasemen sementara Moto3 musim 2026. Sebelumnya, Brian Uriarte yang finish di posisi ke-4 dinyatakan melanggar regulasi penggunaan pelumas mesin. Hasil investigasi FIM menemukan oli yang digunakan pada motor KTM miliknya tidak sesuai dengan spesifikasi resmi kejuaraan. Pengujian terhadap sampel A maupun sampel B sama-sama menunjukkan pelumas tersebut tidak berasal dari pemasok tunggal resmi Moto3 musim 2026, yakni Repsol. Atas pelanggaran tersebut, FIM menjatuhkan sanksi diskualifikasi dari sesi kualifikasi kedua, Q2, hingga balapan utama Grand Prix Catalunya. Veda raih tambahan poin penting. Sebelum keputusan tersebut diumumkan, Veda Ega sebenarnya telah mencatat hasil positif dengan finish di posisi ke-8 setelah bersaing ketat sepanjang balapan di sirkuit Catalunya, Barcelona. Dengan dicoretnya nama Uriarte dari hasil resmi balapan, seluruh pebalap yang finish di belakang rider Spanyol itu otomatis naik 1 posisi. Artinya, Veda kini tercatat sebagai finisher ke-7 pada Moto3 Catalunya 2026 dan berhak memperoleh tambahan poin yang lebih besar dibanding hasil sebelumnya. Kenaikan posisi ini menjadi keuntungan penting bagi pembalap binaan Astra Honda Racing Team dalam persaingan klasemen Moto3 musim 2026. Selain menambah pundi-pundi poin, hasil tersebut juga memperlihatkan konsistensi performa Veda yang semakin mampu bersaing dengan para pebalap muda terbaik dunia. Prestasi ini sekaligus menjadi modal positif bagi Veda Ega Pratama untuk menghadapi seri-seri berikutnya dalam perburuan posisi terbaik di kejuaraan dunia Moto3 2026. Danis dan Yamanaka sempat terlibat pertarungan dengan pembalap Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama, dalam balapan Moto3 Jerman. Keduanya bahkan sempat berada di depan pembalap asal Gunung Kidul Yogyakarta itu. Namun hasil akhir menempatkan Veda memimpin rombongan kedua dengan finish ke-8. Veda mengungguli Yamanaka dengan gap 0,117 detik yang finish ke-9. Adapun Danish harus rela finish di posisi ke-12 dan tertinggal 0,963 detik dari Veda. Bagi Yamanaka, hasil tersebut sudah cukup menyenangkan karena akhirnya pembalap Jepang berusia 24 tahun itu mampu finish di posisi 10 besar pada musim ini. Yamanaka mengalami penurunan performa musim ini setelah mengemas 2 kali podium musim lalu bersama tim balap asal Spanyol itu. GP Jerman menjadi pencapaian terbaiknya sejauh ini, yang sebelumnya hasil terbaik hanya finish ke-11 pada GP di Prancis. Saya senang dengan jalannya GP kali ini, karena akhirnya saya merasa kuat kembali, kata Yamanaka dalam rilis resmi MSI Spin. Sekarang saatnya libur musim panas, dan kami akan kembali dengan motivasi tinggi untuk terus bekerja keras dan berjuang meraih hasil yang bagus, ujarnya. Namun, perasaan berbeda diungkapkan oleh Danis yang kecewa setelah hanya finish di luar 10 besar. Pembalap asal Terengganu, Malaysia itu terlihat kurang senang dengan hasil yang diraihnya dalam balapan sebelum jeda libur musim panas. Danis tampak sudah memiliki ekspektasi yang cukup tinggi setelah berhasil meraih podium perdana dan kemenangan perdananya pada Moto3. Apalagi pembalap berusia 18 tahun itu sedang dalam tren menanjak dalam 6 seri terakhir sejak GP Catalunya.
Secara keseluruhan, ini adalah akhir pekan yang sangat menantang bagi saya, kata Danis. Di setiap sesi, saya mengalami kesulitan dengan motor karena merasakan getaran yang sangat kuat setiap kali memasuki tikungan. Namun, tim saya tidak pernah menyerah dan terus bekerja tanpa lelah sepanjang akhir pekan untuk menemukan solusinya, ujarnya. Danis berkomitmen akan memperbaiki kelemahannya untuk bertarung pada paruh kedua musim Moto3 2026. Balapan selanjutnya akan digelar di sirkuit Silverstone, Inggris pada 7-9 Agustus. Saya akan terus memperbaiki kelemahan saya, berusaha lebih keras lagi, dan berjuang untuk meraih hasil yang lebih baik di balapan berikutnya, ucapnya. Terima kasih kepada semua orang, terutama para sponsor dan semua penggemar di tanah air, Malaysia, tutur Hakim Danis.